jujur ngomong nih, aku thank you banget. Thank you sama Gusti Allah, thank you juga sama sampean. Aku banyak orderan, Mas. Wah, serius. enggak. Serius. Kalau gue percaya itu berarti rezeki lu ada. Emang kredibilitas lu tuh bagus, Mas. Enggak juga. Jadi kalau misalnya orang datang pasti mulut ke mulut, Mas Yanto tuh begitu ya. neranginnya kayak dosen audio. Woi, Makasih ya Mas sudah datang lagi. 3 SKS pelajaran audio. Oh iya. Dosen Yanto. Gofar yang masuk ke Bagasi Otomotif. Sudah lama gua ke tempat ini nih. Ke tempatnya Mas Anang. Waduh, apa kabar? Profesor kita. Oh iya. Ini idaman para YouTuber. Kita kesini lagi. Siap. Sekalian silaturahmi bawa Gofar Hilman, brand ambassador Asuka Mirai. Siap. Laksanakan tugas. Gila, gue terakhir Delica ya? Terakhir Delica. Itu pol-polan tuh. Pasang Delica peredam, pasang sound kayak gitu tuh. Delica sampai kita bekerja sama, tektokan sama Ferrari Cibubur. Oh iya sama Mas Ferry. Karena lagi interior juga kan? Betul. Jadi peredam kesini lagi, muter-muter lagi. Sama Alphard, jangan lupa yang bisa karaoke. Oh iya. Kita mau karaoke nanti. Justru pertama Alphard yang karaoke kan? Oh kan? iya gitu ya? Yang project kita. Oh iya benar. Kedua, lu kebanyakan klien sih. Amin dong, amin. Tapi enggak, aku terima kasih banget nih ya Mas Gofar ya. Karena memang Mas Gofar mampir, terus kemudian kita membuat banyak edukasi mengenai audio mobil, peredam. Dari situ Mas, jujur ngomong nih, aku thank you banget. Thank you sama Gusti Allah, thank you juga sama sampean. Aku banyak orderan Mas. Wah, serius. Enggak. Serius. Kalau gue percaya itu berarti rezeki lu ada. Emang kredibilitas lu tuh bagus, Mas. Enggak juga. Jadi kalau misalnya orang datang pasti mulut ke mulut, Mas Yanto tuh begitu ya. neranginnya kayak dosen audio. Woi. Makasih ya Mas sudah datang lagi. 3 SKS pelajaran audio. Oh iya. Dosen Yanto. Itu banyak banget tuh ya begitu ya. Saya sampai bingung. Sampai bingung. Tapi hari ini gue nggak bawa satu, bawa banyak. Wah, tenang aja. Ya ini dulu aja satu nih gampang nih. Dua nih langsung nih. Ini mobil gua Jim nih. Oke. Siap. Gua pengen ganti. Masa head unitnya nggak suka Mirai? Harus dong. Harus dong. Karena memang kalau kita ngomong Asuka Mirai, ini memang head unit Android pelopor. Betul. Nah, pelopor di Indonesia lah, seperti itu. Terkenalnya apa, digital TV dulu? Digital TV tuner. Iya. Terus akhirnya berkembang nggak cuma TV tuner, Android, macam-macam. Ada dashcam, peredam, speaker. Pokoknya banyak deh. Banyak. Kita templokin semua dari mobil gua. Betul. Siap, Bos. Iya. Mas Yanto nih gila nih. Ih, jadi gini, gua kalau ngeliat Instagram lu ya, klien lu gila. Ini baru. Berkat Pak Gofar lah. Enggak lah, itu emang elunya canggih. Ya enggak? Makasih. Saya kayaknya ini terbang terus yang banyak pujian hari ini. Mas Yanto, ya sering ngerjain Jimny dong? Pasti dong. Banyak dong. Nah, Asuka Mirai yang cocok nih untuk Jimny gua apa? Iya. Gue cuma gini doang nih Mas Yanto nih. Siap. Ini kayaknya kan harus diganti cover, pasti lu punya lah covernya lah. Iya. Ya kan sih, ini kan ya. cuma kecil doang. Betul. Tadinya kenapa kayak gini? Tadi gue pengen bikin turbo segala macam. Jadi takometer di sini cuma kayaknya, aduh sayang kalau diturboin ntar aja deh buat yang 5 pintu. Jadi kalau misalnya turbo itu jangan di sini sih. Mungkin bisa di sini atau di mobil yang atau di mana gitu. Betul. Karena kalau di sini ini harusnya untuk membuat sarana car infotainment yang nyaman. Makanya. Jadi kita bisa bawa mobil ini, kita bisa nonton YouTube, kita bisa nonton podcastnya Pak Gofar Hilman, PWK atau apa gitu kalau nggak salah ya. Di sini ya. Iya loh, seru banget. Ini. Nah, gue mau Mas ganti. Ini cuma ganti head aja lah. Siap. Karena ini kan mobil yang bukan dipakai yang sering. Ya. Tapi ketika dipakai, sekalinya dipakai tuh, ya layarnya begini. Betul. Butuh jadi gini, Mas Gofar, yang bagus. Kalau kita kita ngomongin head unit Android itu menjadi satu kebutuhan pokok di mobil. Iya. Karena apa? Karena zaman sekarang kemudian kita bawa mobil, kalau nggak ada sarana car infotainment yang lengkap, kayaknya kurang. Bosan ya. Betul. Masa kita mau gas mobil boleh kencang, iya. Ya tapi kan?
Tapi masa nggak ada hiburan? Nggak ada hiburan. Kan gitu. Mobil macam apa itu? Itu dia makanya. Nah, ngomong-ngomong, kalau ini mau pasangin head unit Android, Mas, ini kita sudah siapkan juga frame khusus untuk mobil Jimny. Ada? Ada. Berarti 9 in atau berapa? 9 in, betul. 9 in. 9 atau 10 nanti kita lihat frame-nya lah ya. Okay. Tapi memang dia plug and play, kabelnya juga tidak ada memotong kabel originalnya mobil. Soket to soket? Soket to soket semua. Itu yang paling penting. Soket to soket semua. Jadi pemasangan kita dari zaman dulu itu semua soket to soket. Nah, Gitu. sekarang gini pertanyaannya. Ya. Banyak teman-teman gue yang baru beli mobil yang Cina. Iya. Kan kelistrikan kan segala macam tuh takutnya nantinya ketika ganti audio tambah Betul. prosesor apa segala macam takutnya garansinya hilang. Iya. Bener nggak sih? Jadi gini, sebetulnya ya kalau kita ngomongin kelistrikan di mobil, untuk semua mobil jenis apapun, maupun mobil listrik sekalipun, audionya itu terpisah sebetulnya. Oh. Jadi pada saat kita mau upgrade audio itu tidak masalah. Nggak apa namanya nggak ganggu kabel Nggak yang lain. mengganggu sistem kelistrikan mobil yang udah listrik itu enggak. Oh beda. Beda. Jalurnya sendiri. Jalurnya sendiri. Kan dia ada aki 12 voltnya juga. Iya. Kayak gitu. Nah cuman yang perlu kita perhatikan itu adalah suplai arus listriknya yang ke perangkat yang akan kita pasang itu harus dibagusin. Oh penting tuh. Penting. Itu penting tuh. Betul. Tapi kalau untuk pasangan yang plug and play cuma ditambahkan dengan prosesor dan subwoofer doang itu nggak masalah sebenarnya. Kan? Coba kalau sudah dipasang dengan perangkat-perangkat yang lain yang jumlahnya agak banyak, nah kita harus penambahan kapasitor di sana, tambahin lagi aki lagi seperti itu. Itu akan lebih aman. Mungkin lebih kayak spek-spek kontes. Nah, itu beda tuh. Beda. Itu beda tuh. Beda. Itu beda tuh. Beda. Kalau sekarang itu kan kalau untuk kita bicara kontes kan memang kalangannya juga tertentu. Yeah. Coba kan kita bicara untuk masyarakat umum lah ya. Yeah. Jadi untuk pemakaian mobil yang daily use, setiap hari dipakai, kemudian suaranya juga enak tanpa harus mengeluarkan budget yang tinggi. Dan Bagja punya solusi akan hal itu. Plug and play tidak akan mengganggu sistem kelistrikan mobil listrik dan pasti aman. Variasi harganya juga banyak dong, macam-macam. Kita malah ada yang paket-paket cuma 10 juta ada. Masa? Serius, Udah suaranya bagus, lengkap bukan. Jadi head unitnya standar, speakernya semua standar, hanya ditambahkan dengan proses DSP amplifier dan subwoofer aktif. Intinya adalah suaranya di oke kan? Bagus banget, Mas. Berubah total. Tapi kan dari semua apa namanya device yang bagus kan, betul, ada man behind the gun. Tergantung siapa nyeting. Tergantung gigi lagi. Tergantung juga siapa yang promosi. Kita lihat ini dong. Ya, head unitnya dalam. Oke, jadi nanti kita akan pasangin head unit yang paling bagus lah ya. Yang paling bagus. RAM-nya gede, kemudian apa namanya dia punya chipset yang bagus, ya, kemudian gambarnya sudah 2K. Nanti kita bisa lihat di dalam. Kayak gitu. Sebelum kita ke dalam, ya, ada mobil kawan kita. Oke. Kawan Green Boys namanya Wancoy. Nanti orangnya bakalan datang ketika ngambil. Nih. Selamat datang Pak Wancoy. Baru beli mobil dia. Baru beli mobil. Hasil jerih payahnya dia. Katanya Dul, pengen dibagusin dong, pengen dikasih peredam. Oh gitu. Iya. Oke. Sama kasih apa? Itu tuh apa? Device dashcam. Oke. Ngomong dashcam? Ya. Ini ngomong dashcam nih. Ya. Gue mau ganti juga. Oke, siap. Pakai yang punya Sukamira ya. Oke. Pokoknya tak siapin nanti. Ya, nih. Ya, Mas Yanto nih. Ke mobilnya Wancoy. Wih. Mobilnya Wancoy tuh, dia tuh cuma pengen kasih dashcam di sini. Iya. Karena kan balik lagi kan kita harus punya tindakan preventif, Om. Betul. Amit-amit kenapa-napa. Iya. Ada rekaman dan bukti yang jelas. Oh iya, itu bukti otentik sekarang itu. Daripada main salah-salahan. Betul. Ya, Repot. Betul. Pusing. Nah, dashcamnya kan ada yang di kaca belakang juga, depan belakang. Ada dong. Sama pengen dikasih peredam dia. Oke, siap. Ya, nanti kita pilihin peredam yang kualitasnya bagus. 3 layer. Gue ada, Man. Kemudian begitu sudah selesai semuanya pokoknya dijamin enak banget di mobil. Om, bisa kita lihat peredamnya sama dashcam Wancoy gak yang di sini? Oke. Sama mirror gua. Oke, siap. Sama unit yuk. Ayo kita ke dalam.
Kita acak-acak nih. Siap. Acak-acak tokonya Bekja. Selamat datang di Bekja Autotronics. Saung yang di konten-konten lo nih. Kita nggak kalah dong sama konten-konten situ dong. Kita bikin saung juga gitu. Ada ginian. Mantap. Keren nih. Bagus, silakan duduk. Ini baru namanya konten kreator nih. Duduk. Jadi ini. Yes. Jadi ini barang-barang ini. Ya, betul. Yang buat mobil gua dulu dah, yang mana? Oke. Wah, ini frame ini. Itu frame-nya. Ini frame yang khusus untuk Jimny. Wah. Lu ready berarti ya? Udah ready dong. Jadi setiap Jimny kesini tuh kita sudah ready. Jadi nggak ada lagi namanya pesen-pesen dulu apa enggak, udah ready gitu. Nah, iya. Nah, itu dia. Ini 9 in apa 10 ini? 9 in? Ini dia 10 op. 10? 10. Wah, cakep. 10 in. Ini? Iya. Nih, gua pakai Mirai. Betul. Tuh, tipenya MR 9032. Ini 9302. 9 in. Ini 9 in. 9 in. Oh, kayak 10 ya? 9 in. 9 ya? 12 GB 2K, layar udah 2K, 12 GB, 512 GB ROM. Betul. Udah digital surround. Betul. Dual Bluetooth tuh apa itu maksudnya itu? Dual Dual Bluetooth. BT itu. Dual Bluetooth itu apa, No? Dual Bluetooth, No? Dual Bluetooth dia bisa masuk dua device. Yes, betul. Oh, dua device bisa masuk bisa. Betul. Gokil. Gitu. Coba buka Mas, plastiknya Mas. Ya, kita buka dah. Kita unboxing dulu nih Mirai itu satu grup dengan Asuka dia. Memang Asuka Mirai namanya. Asuka Mirai. Anjay, canggih ini berarti. Coba. Wih, Jimny gua begini ntar bro, full. Ih. Keren ya. Iya. Dan ini adalah Dashcam-nya itu. Nah, ini dashcam gua. Tuh. Betul. Ada memory card-nya udah ada. MV212D dari Mirai Vision. Betul. 4K universal 12 inch smart mirror. Oh, jadi gede dong 12 ini. Iya. Enak ini baru. Rear kamera udah full Yes. HD. Betul. Front kamera 4K. Berat. Nah, buat wancoy nih, buat wancoy mana buat wancoy? Ini dia. Nih, coy. Ini. Itu coy dari Mirai Vision coy. Betul. Ini Ametnya. DVR yang dia itu 3-way. Hah, terima maksudnya? 3-way itu 3 kamera. Depan. Belakang, sama? dan bisa dia ngerekam ke dalam. Oh, bisa mobil. ngevlog dong? Ya pokoknya bisa. Iya. Pergerakan apapun di dalam mobil kerekam aja sama dia. Oh, Bisa ngevlog. Bisa ngevlog dong ya? Ngevlog. Jangan ngomong jorok coy ya. Ntar Nggak ditonton boleh. bunda. Nggak boleh. Kalau bunda make Iya. bingung. Wah, pelan-pelan tuh ngomongnya tuh. Ada ya Google kan? Slow Play. motion harusnya ngomongnya. Slow motion, GPS. Oh iya, 3 channel kamera, Wi-Fi-nya udah 5 GHz. Betul. 4K Ultra HD. Iya. Cakep juga ini. Iya. Mau pakai yang ini, mau pakai yang itu? Oh, ini buat mobil gue yang lain. Ega. Oke. Mobil yang lain ini. Oke, siap. Tadi Ega. kita siapkan. Nah, nih muka-muka misterius kita pakai nih, noise. Ini Noise dia. kill. Noise kill. Nanti di mobilnya One Choy, ya kan, kita akan pasang peredam yang noise kill yang tipenya NK48. Ini peredam sangat bagus sekali kualitasnya untuk meredam getaran dan panas. Nggak Kita cuma- ulang lagi ya, kayak kemarin penjelasan di Deleknya Iya, kali ya. iya. Jadi meredam mobil itu harus ada 4 fungsi. Meredam getaran, meredam panas, meredam kebisingan suara, dan pantulan suara. Oke, akustik. Yes. Oke. Akustik. Jadi kalau kita tuh Nah, ini kan gema, Ya. kan ada Iya, gemanya. iya. Nanti begitu dipasangi dengan peredam yang 2 tipe ini yang mempunyai 4 fungsi, itu nggak ada lagi. Oh, dB-nya jadi lebih enak. Lebih rendah. Jadi kebisingan suara dan pantulan suaranya itu nanti dia akan keredam sehingga kita ngomongnya clear. Wish. Ngomongnya tuh nggak usah kenceng-kenceng di mobil, pelan-pelan aja, tapi kedengarannya real. Ini yang dibutuhkan nih sama mobil gue yang ntar nih. Betul. Makanya untuk mendapatkan 4 fungsi itu tidak bisa dipasangi dengan 1 tipe peredam. Oke. Dia harus dipasangi dengan 2 tipe peredam. Oke. Yang pertama, lapisan pertama itu ini, NK48. Ini untuk meredam getaran dan panas. Dan yang ini nih, yang ada gambar topeng-topengnya ini nih, ini adalah NK18 Motomobi. Jadi abis ini baru ini? Yes.
Oh, ditiban aja gitu? Ditiban. Oh. Gitu loh. Nah, ini fungsinya untuk meredam kebisingan suara dan pantulan suara. Oh, kayak bikin studio podcast ya? Iya, Kayak betul. Studio band gitu ya? Apa perlu kita studio podcastnya kita pasangin peredam pakai ini? Iya, noise kill semua ya? Noise kill semua. Beneran. Mahal banget. Beneran loh. Nggak apa-apa, kita pasangin. Tapi banyak loh, Mas, yang bikin studio di pasang-pasang ini loh. Betul. Iya, memang harus pakai ini. Oh. Harus pakai itu. Jadi kalau kita ngomong tuh real banget gitu loh. Jadi nggak ada pantulan suara. Jadi pada saat dia terekam di mic, ya kan, suaranya nanti real banget gitu. Kan Gitu. Canggih dia. Iya. Jangan ngomong profesor lah ya. Apa namanya tadi? Dosen lagi. Dosen Yanto ini namanya. Iya, sarjana sound system. SSS. Nah gini, mobilnya Wanso itu kan mobil itu kan Ini keluaran baru 2026. Betul. Grand Vitara. Iya. Ya. Nah, pemasangannya di mana aja? Kan gitu kan. Ya. Ini dipasang di mana aja? Lantai. Nah, pertama adalah lantai. Ya. Lantai, bagasi, dinding ban kiri kanan itu semuanya pakai ini lapisan pertama. Oke. Tapi sebelum kita pasangin ini, kita bongkar dulu mobilnya, kita bersihin semua permukaan yang akan kita tempel supaya apa? Supaya debu tuh nggak ada. Bersih dari debu. Ya. Clean gitu loh. Supaya apa? Supaya pada saat Pasangnya ditempel ininya itu Rekat. Jadi ke dalam lemnya. ke permukaan itu si rubber batilnya ini dia sangat rekat, nyatu dengan deknya. Kalau dia ada debunya, dia nggak nyatu, percuma. Ngapain gitu ya? Ngapain? Kayak gitu. Nah, setelah itu nanti baru dipasangkan yang lapisan kedua yang ini. Jadi masang satu mobil itu seperti masang dua mobil sebenarnya. Karena lapisan pertama pasang, kemudian lapisan yang kedua dipasang lagi gitu. Oke. Makanya kalau pasang peredam 1 hari jadi saya juga bingung. Emang ada yang kayak gitu? Ya mungkin ada gitu. Satu mobil berapa hari? Kalau satu Grand mobil, Vitara deh? Grand Vitara itu 4 hari kita pasang. Oh, 4 hari. 4 hari. Itu udah ini ya, biar detail-detailnya dapat. Betul, karena begini, pasang peredam itu tidak cuma pasang peredam yang harus bagus, tapi kita harus menjaga semua komponen-komponen yang di mobil yang kita copot, ditempatkan di tempat yang aman supaya dia tidak baret. Jadi kita nggak asal-asalan, jadi kita pakai tempatnya, kita kumpulin seal plate-nya, apa segala macam, joknya kita jaga, kita rawat. Itu kita punya ruangan di sebelah untuk menyimpan semua perintilan-perintilan dari mobil. Ini yang dibutuhkan nih guys. Gitu. Dan setelah jok kita bongkar, lantai kita bongkar, seal plate semua kita bongkar, plafon pun kita turunin. Nah, untuk menurunkan plafon itu, kita harus nurunin joknya. Iya tuh. Supaya, kan ada tuh, udah plafon pasang, tapi joknya nggak dibongkar. Nah, itu bahaya sebetulnya. Bahaya. Karena begitu sifatnya plafon nih, pada saat dia mau diturunin, kemudian mau dikeluarin, kan harus dimiringin. Kan gitu kan? Dan miringnya ini, otomatis joknya kan harus dilepas. Itu akan membuat aman, kemudian barangnya juga tidak akan lecet, sehingga pada saat dipasangin peredam, full kita kembalikan lagi semua perangkat yang ada di mobil itu tetap aja dia tidak akan ada yang namanya baret dan lecet. Jadi aman semua. Jadi semuanya yang pasang peredam ke tempat kita, semua kelistrikan, semua mobil, apapun yang terjadi, kita tanggung jawab full 100%. Biar customer juga tenang. Yes. Iya, lu dagang juga nyaman kan? Betul. Ini dibutuhkan nih. Itu yang paling penting. Toko-toko seperti ini yang kami butuhkan guys. Enggak, Mas Santo, kita pasang ya. Pasang ya. Harus dong. Hasilnya seperti apa nanti di episode berikutnya ya. Mas Santo, terima kasih. Oke, thank you banget udah mampir di Angkringan Begja nih ya. Iya, Begja lagi kita. Enggak. Nanti kita ngobrolin mobil-mobil yang lain. Oke, siap. Dan terima kasih semuanya yang udah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman Pamit. Bye semua. Thank you. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Makanya dibutuhkan waktu 4 hari. Makanya dibutuhkan waktu 4 hari. Dan pada saat nanti dia akan mengambil mobilnya ke tempat kita, kita sudah cuci bersih luar dalam. Wah, enak banget tuh coy. Sialan juga lu. Jadi semua customer kita ngambil mobil udah bersih semua. Iya benar. Gitu. Jadi nggak ada lagi namanya kotor di itu, nggak ada. Dibaret-baretin ntar mobilnya Wanco ya. Jangan. Nanti saya repot. Nanti saya repot. Baru beli Suzuki Grand Vitara.